Akhirnya aku shock, akhirnya aku sebenarnya masuk ke dalam base camp, kayak udah sini dulu, terus dia masih cerita dengan gemeter segala macam. Hari ini aku lagi di acara Gen Session Festival. Jadi ini kayak bener-bener acara buat Gen Z banget, dimana setiap Gen Z harus menunjukkan bakatnya, berlomba untuk menjadi pemenang. Walaupun aku tadi udah bilang bahwa sebenarnya semua yang ikut tuh udah pemenang, tapi dengan mereka punya keberanian buat tunjukin bakat dari yang ngedance, terus juga musik, terus di bidang e-sport, menurut aku tuh udah keren-keren banget. Jadi juri ada kesulitan nggak? Itu dia ya, ini pertama kalinya jadi juri ya kan. Gak ada kesulitan sih, cuma mungkin lebih ke dilema memilih, karena semuanya keren-keren, semuanya punya talenta, dan semuanya juga confident dengan kemampuan mereka masing-masing. Cuma mungkin jadi lebih ke flashback kali ya. Oh, jadi masa dulu waktu aku sering ikut lomba tuh kayak gini ya rasanya dinilai sama orang atau menilai orang gitu. Berarti sebelumnya emang Kak Wila suka dance? Jadi waktu aku dari zaman sekolah tuh aku selalu ikut ekskul dance dan selalu ngisi dance di sekolah. Terus aku sempat bikin juga cover dance Blackpink, walaupun habis itu aku cedera otot, ya kan. Nah habis itu aku udah jarang banget ngedance, lebih fokus ke pemulihan kayak dengan olahraga dan juga ya terapi olahraga yang lebih simpel. Karena aku pernah jatuh waktu aku lagi ngedance, waktu lagi pakai heels lagi, dan itu bikin aku sempat nggak bisa jalan sebulan. Terus aku pernah ikut tari tradisional. Emang anaknya lumayan energik dan suka nyoba-nyoba aja dari kecil. Makanya tadi ngeliatin anak-anak yang masih pada remaja-remaja, terus dance keren-keren, dari yang modern dance, tari tradisional, apa aja mereka semua bisa. Aku kayak wah, keinget masa muda, walaupun masih muda sih. Tapi ditawari jadi juri awalnya gimana? Ada responnya seperti apa? Itu ya, aku juga awalan shock pas Top Coffee, langsung kayak Wila nanti jadi juri ya. Oke, apa aja nih yang harus aku lakuin ya. Jadi akhirnya aku berpikir yang penting aku menilai dengan tulus, apa adanya, jujur, dengan tidak tanpa embel-embel anything, dan ya menilai sewajarnya, itu aja. Tapi kesulitannya seperti apa sih? Karena ini pertama kali atau sebelumnya sudah? Iya, ini pertama kali aku jadi juri. Karena aku orangnya nggak biasa dan hati aku kadang nggak tega buat nilai orang. Terus tiba-tiba harus jadi juri tuh yang kayak harus kasih nilai dan harus menentukan pemenang juga, kayak wah ternyata berat ya jadi juri. Jadi kalian menjalaninya happy kan? Happy sih tadi, aku fun banget ngeliat anak-anaknya pada nunjukin bakat, terus juga ketemu sama juri-juri lainnya yang kayak bener-bener emang ada yang jago ngedance beneran, ada yang emang jago di musik dan lain-lain. Itu membuat aku kayak wah nambah experience baru. Ini kan menerima job di malam minggu ya. Emang selalu nerima apa gimana buat ngilangin kesendirian? Kebetulan aja nih kerjanya di malam minggu ya. Nggak selalu menerima juga dong. Enggak, kebetulan aku lagi break syuting hari ini emang khusus untuk acara Gen Session. Terus kebetulan juga ini hari Minggu. Jadi daripada malming ya kan keluar duit, mending cari duit kerja dulu gitu. Seberapa enak sih mungkin Wilona untuk terus bekerja nih, cari cuan? Aku emang orangnya hobi kerja sih, dari kecil udah kerja, terus juga emang nggak bisa diem anaknya dari dulu, nggak betah yang kayak di rumah cuma mager-mager atau rebahan, selalu kayak ada aja aktivitas di luar. Jadi kayak misalnya besok aku harus syuting film, tapi hari ini aku masih di sini, dan lusanya aku udah ada acara lagi, aku harus syuting buat program yang lain. Terus besoknya aku udah syuting film lagi, jadi kayak selalu nggak pernah berhenti ya. Kalau berhenti kalau udah sakit ya, kalau udah capek banget, udah tiba-tiba badan nggak enak, agak-agak sakit baru berhenti gitu. Mungkin dalam bekerja, selama bekerja ini pernah nggak sih ngalamin hal-hal unik dalam bekerja ini? Hal-hal unik ya seperti apa ya? Kayaknya selalu banyak ya experience, maksudnya namanya di dunia entertain, maksudnya tidak selalu bahagia, tidak selalu juga sedih. Kadang ada peristiwa yang enak, ada yang nggak enak, ada juga yang berkesan, ada yang enggak. Cuma menurut aku overall, so far aku belum pernah sih ngalamin yang benar-benar membuat aku trauma atau sampai kecewa sama dunia ini. Selalu yang seru-seru aja, malah lebih banyak yang berkesan sih. Kayak misalnya aku pernah ada meet and greet di satu tempat, terus tiba-tiba orang itu datang, dia nggak pakai sendal,
dan bajunya tuh basah kuyup. Ternyata dia habis jalan kaki jauh banget dari stasiun sampai ke tempat meet and greet itu, dan dia lagi hamil. Terus dia cerita bahwa waktu aku putus sama mantan aku, dia sampai keguguran. Dan disitu aku sampai kayak, astaga, aku bingung antara mau seneng ada dia datang di sini atau aku harus jadi gimana ya. Aku jadi kayak agak dilema. Tapi itu salah satu yang berkesan di aku. Sama aku pernah juga didatangin sama satu fans ke lokasi syuting waktu itu. Ternyata dia tuh sakit dan umurnya nggak lama lagi. Tapi salah satu impian dia ngomong ke kakaknya, dia pengen banget ketemu sama Natasha Wilona karena katanya itu yang menginspirasi dan membuat dia punya harapan hidup. Dari situ aku ngerasa makna dari pekerjaan aku bukan cuma untuk diri aku, tapi saat aku bisa bikin orang lain tersenyum, seneng dan bahagia dengan adanya aku, situ baru pekerjaan aku lebih bermakna. Gue ketika yang nggak pakai sendal itu, apakah kamu memberikan sendal kamu sendiri atau gimana? Akhirnya aku shock, akhirnya aku sudah masuk ke dalam base camp, kayak udah sini dulu, terus dia masih cerita dengan gemeter segala macem, dia masih seneng. Akhirnya kita kasih dia minuman hangat, sama aku minta tolong sama kru dan juga asisten di situ untuk ini pokoknya gimana saja harus pulang ke rumahnya dengan tidak jalan kaki atau naik angkutan umum karena udah malam dan dia lagi hamil dan cewek sendirian. Mil mengakhiri akhir tahun ini, resolusi karir kamu ke depan seperti apa? Resolusinya kayaknya kalau di dunia entertain ya pasti gini-gini aja ya, terus membuat karya, terus membuat sesuatu yang baru dan yang bisa menghibur masyarakat Indonesia. Dan harapannya semoga project series aku yang udah mau tayang di Januari dan juga film aku yang lagi aku syutingin sekarang akan upcoming tayang bisa disukai sama penonton Indonesia. Untuk jodoh atau apa? Kayaknya kalau tahun depan belum kepikiran soal itu ya, karena aku tipikal orangnya yang menjalani saat ini hidupnya lagi seperti ini, ya sudah dijalani aja dulu. Oh, gimana kan ini lagi ada kabar bahagia nih dari Sanju sama Jojo yang bernikah. Oh iya. Itu gimana tuh sebagai teman perasaannya? Dulu Sania itu temen casting kalau zaman dulu banget waktu dia belum masuk ke JKT48 dan sekarang ngelihat dia married pastinya ikut happy dan pastinya ikut mendoakan yang terbaik. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Tapi pernah kayak Kak Sanju sendiri tetap cerita-cerita nggak sih emang pengen nikah muda apa gimana? Aku udah lama banget nggak kontak-kontakan karena setelah zaman dulu banget casting iklan, habis itu dia udah berbeda jalur gitu di entertain ya. Dia fokus dengan JKT48, aku juga fokus dengan sinetron dan series film aku. Jadi kayak ya udah jarang banget ketemu dan kontak-kontakan lagi. Oke, mungkin doanya buat Jonathan Prizzi Oke. Jonathan buat Jonathan, Ya. siapa namanya? Jonathan Christie. Oh, Jonathan Prizzi. Oke, happy wedding buat Jonathan Christie dan juga Shania. Semoga langgeng sampai mau memisahkan, menjadi keluarga yang harmonis dan perjuangan cintanya tidak sia-sia sampai selamanya. Balik lagi soal juri ya. Kapan nih, belum kelar nih ya? Belum. Satu pertanyaan terakhir ya. Nah, punya harapan apa sih dengan menjadi seorang juri nih buat kalangan muda yang tadi sempat Wilona kasih nilai atau dapat poin lah? Kalau aku sih mungkin harapannya cuma zaman sekarang di saat banyak anak-anak muda mungkin kurang motivasi atau lebih senang rebahan. Aku sangat salut banget sama anak-anak Gen Z yang pengen berkarya, pengen memberikan sebuah performance yang terbaik karena itu nunjukin mereka menggali kemampuan mereka dan juga bakat mereka. Aku berharap semoga banyak Gen Z kedepannya yang lebih fokus kepada kemampuan dan bakat diri mereka daripada fokus di sosial media untuk nyinyirin atau komentarin hal yang tidak penting. Lebih banyak fokus untuk meningkatkan kualitas diri karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Jadi kalau kalian aja santai-santai, malas-malasan, nanti apa kabar dengan bangsa Indonesia? Tapi kapok nggak nanti diminta jadi juri lagi? Kapan jadi juri lagi? Ditunggu ya, mungkin di event-event berikutnya.